Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Berjumpa kembali dengan Baharudin Bere. Materi kali ini adalah menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja. Sebelum lebih lanjut, kita melihat dulu berbagai macam pengertian ketiga. Ada pengertian ketiga menurut filosofi, ada pengertian ketiga menurut keilmuan, dan ada pengertian ketiga menurut OHSAS. OHSAS ini adalah Occupation Health and Safety Assessment, merupakan sebuah standar dalam skala internasional bagaimana menerapkan sistem manajemen kesehatan dan juga keselamatan dalam bekerja. Jadi, OHSAS inilah yang memberikan sertifikat layak atau tidaknya sebuah industri dikatakan bahwa sudah memenuhi kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Itu adalah dari OHSAS. Ya. Pengertian ketiga menurut filosofi yaitu suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja, ya pada khususnya, dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Itu untuk pengertian ketiga menurut filosofi. Pengertian ketiga menurut keilmuan adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Pengertian yang ketiga, yaitu OHSAS, adalah semua kondisi dan faktor yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang lain, seperti kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu di tempat kita bekerja. Nah, itu adalah ketiga pengertian menurut para ahli. Ya. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, yang pertama, melindungi kesehatan tenaga kerja, meningkatkan efisiensi kerja, mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit. Jadi, industri itu wajib melindungi kesehatan tenaga kerjanya. Kenapa kita harus melindungi tenaga kerja? Supaya tenaga kerja bisa kerja secara maksimal apabila dia sehat, sehingga bisa meningkatkan efisiensi kerjanya. Nah, bagaimana kalau sakit-sakit? Berarti produksi tidak akan berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Dan mencegah terjadi kecelakaan kerja dan penyakit. Nah, itu tujuan kita menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja. Ya. Karena kecelakaan dan penyakit di saat melakukan sebuah pekerjaan, sehingga menghasilkan efisiensi kerja yang maksimal. Ya, seperti itu. Ya. Ada beberapa penyebab kecelakaan kerja yang penyebabnya. Yang pertama, sembrono dan tidak hati-hati. Jadi di dalam bekerja kadang orang sembrono dan tidak hati-hati dalam bekerja. Yang kedua, tidak mematuhi peraturan.
Nah, dia sesuka-suka hati, padahal di dalam industri itu ya ada beberapa peraturan yang harus kita patuhi. Kita bahas ke materi selanjutnya. Tidak mengikuti standar prosedur kerja. Nah, kebanyakan orang ini tidak mengikuti standar prosedur kerja. Maka ya efeknya ya kecelakaan kerja. Tidak memakai alat pelindung diri. Nah, itu adalah penyebab kecelakaan kerja. Ya, pelindung diri nanti materi yang selanjutnya kita akan bahas. Kondisi badannya lemah. Jadi kalau misalnya ingin melakukan sesuatu atau bekerja, perhatikan dulu badan. Apakah fit, siap kerja, atau lemah, letih, lesu. Jadi kalau merasakan badan yang lemah, letih, lesu, ya tidak usah dulu melakukan sebuah pekerjaan. Karena bisa menjadi penyebab kecelakaan kerja. Ya, contoh misalnya badan lemah, mengangkat yang berat, tidak kuat, jatuh, kena kaki. Maka itu merupakan sebuah penyebab kecelakaan kerja. Ya, alat pelindung diri. Ya, alat yang kita pergunakan untuk melindungi diri kita sendiri. Ya, ada standar prosedur kerja. Jadi di dalam industri itu dia mempunyai standar. Standar apa saja? Itu biasa tertera di pintu-pintu gerbang. Standar prosedur kerja. Mesin juga mempunyai standar prosedur. Ya, jadi sebaiknya kalau misalnya mengoperasikan mesin, maka baca dulu prosedur-prosedur pengoperasiannya. Aturan. Di dalam industri itu ya kita diikat oleh aturan. Berapa banyak aturan yang harus kita patuhi agar terhindar dari kecelakaan kerja. Jangan kerja sembrono. Harus kita hati-hati dalam bekerja. Ya, selanjutnya tindakan yang tidak aman. Nah, ada beberapa tindakan yang kita lakukan yang tidak aman pada diri sendiri, orang lain, maupun tempat yang kita tempati untuk bekerja. Ya, yang pertama, memakai peralatan tanpa menerima pelatihan yang tepat. Nah, ini orang yang istilahnya sok tahu, belum menerima pelatihan, belum tahu itu cara menggunakannya. Dia so tahu memakai peralatan itu. Nah, itu tindakan yang tidak aman. Dia tidak ahli di bidang itu. Ya. Dia so tahu untuk masuk dan bekerja menggunakan peralatan itu. Yang kedua, memakai alat atau peralatan dengan cara yang salah. Ini yang sering sekali kita lakukan. Memakai alat atau peralatan dengan cara yang salah. Salah satu contoh, di saat kita ingin membuka sebuah sekrup, tidak kelihatan obeng di depan kita, biasanya kita pakai pisau, biasanya kita pakai sendok. Nah, itu memakai alat peralatan dengan cara yang salah. Ya, sendok itu kan untuk makan, pisau untuk mengiris, dipakai untuk membuka baut. Nah, itu salah satu contoh memakai alat atau peralatan dengan cara yang salah. Tanpa memakai perlengkapan alat pelindung diri seperti kacamata pengaman, sarung tangan, pelindung kepala. Ya, jika di pekerjaan tersebut melakukan, tapi kalau misalnya di dalam elektronik sementara memperbaiki televisi, barang-barang elektronik yang lainnya, ya kayaknya tidak perlu kita menggunakan pelindung kepala. Kecuali kalau plafon sudah rapuh atau atap sudah mau roboh, ya perlu.
kita menggunakan pelindung kepala. Tapi kalau cuma menyolder, ya tidak perlu. Tapi kalau di pertambangan sangat perlu, atau di industri-industri yang besar, nah, itu harus menggunakan helm pelindung kepala. Begitu. Ya, kacamata pengaman. Di dalam penyolderan, perbaikan alat-alat elektronik, kita perlu menggunakan kacamata. Kenapa? Ya, supaya asap solder itu tidak masuk ke dalam mata. Apalagi kalau kerja di mobil, kerja di pabrik triplex, plywood, biasanya orang katakan di Kalimantan sana, plywood, harus menggunakan kacamata pengaman karena banyak serbuk-serbuk kayu, serbuk gergaji yang berterbangan ke sana kemari. Ya. Sarung tangan. Nah, itu sarung tangan untuk melindungi tangan. Selanjutnya, bersendau gurau. Bersendang gurau, tidak konsentrasi, bermain-main dengan teman kerja atau alat perlengkapan lainnya. Ini yang banyak memicu kecelakaan kerja. Selalu bercanda, tidak konsentrasi, selalu bermain-main. Ya. Kadang tidak sengaja kita melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan suatu kecelakaan di saat kita bersendau gurau. Ya. Tidak konsentrasi dalam pekerjaan alias galau. Ya, jadi kalau galau tidak usah. Kalau galau dengan ya sesuatu yang tidak perlu digalaui. Ada kata-kata galaui ini. Ya, bermain-main dengan teman kerja. Jadi kalau bekerja ya serius. Jangan bermain-main. Ya, saling cubit-mencubit, saling gelitik-menggelitik. Apalagi kalau di depan mesin-mesin besar yang bahayanya besar. Misalnya contohnya, kalian bersendau gurau di tempat gilingan batu bara, kalian terpeleset masuk, ya selesai. Apalagi kalau kalian bermain-main dengan teman sementara lakukan cross cut di pabrik triplex atau plywood, ya bukan kayu yang dipotong, tangan kalian yang terpotong atau sekalian kepala kalian yang terpotong. Apalagi kalau bermain-main di panel listrik, ya siap-siap jadi hitam semua, terbakar. Jadi ya bukan kurangi bersendau gurau saat bekerja, tidak boleh sama sekali. Nanti bersendau gurau di saat waktu istirahat karena ada waktu-waktu tertentu saat istirahat. Lanjut. Sikap tergesa-gesa dalam melakukan pekerjaan. Ya. Kalau kita melakukan sebuah pekerjaan harus sersan, serius dan santai, bukan tergesa-gesa. Walaupun misalnya kalian bekerja di sebuah pabrik, bos ada di belakang. Ya, terkadang kita grogi sehingga tergesa-gesa melakukan sebuah pekerjaan agar kita diberikan like oleh pimpinan. Nah, itu fatal akibatnya. Kerja secara kontinu saja. Ya, sesuai dengan kecepatan kita, jangan juga lambat. Ya, sengaja lambat-lambatkan karena produksi ini harus secepatnya sesuai dengan target. Misalnya besok lusa kita terterima di perusahaan-perusahaan besar, ya tidak usahlah tergesa-gesa. Jangankan di tempat kerja, di pabrik-pabrik, di industri, bawa kendaraan saja kalau kita sikap tergesa-gesa, ya siap-siap diantar ke rumah sakit. Ya santai saja dalam bekerja. Membuat gangguan atau mencegah orang lain
Nah, dari pekerjaannya dan mengizinkan orang lain mengambil alih pekerjaan, padahal orang tersebut belum mengetahui pekerjaan itu. Terkadang ada orang seperti itu. Ya, kadang itu adalah pengalaman. Apabila dia, contohnya ini, dia mau masuk ke toilet, tapi mesin berjalan terus. Karena mesin harus berjalan terus, dia memanggil temannya untuk menggantikan sementara mengoperasikan mesin itu. Fatal akibatnya nanti. Kenapa? Orang yang kita panggil belum tentu mengetahui cara mengoperasikan mesin. Nah, sama kalau misalnya bagian kelistrikan di sebuah industri. Kadang ada orang yang saya bilang tadi tahu listriknya mati, tidak ada suplai listrik masuk di mesin yang dioperasikan, karena dia tahu buka panel obeng sana obeng sini, dia belum mengetahui yang mana tegangan 110, yang mana 220, yang mana 360, 380. Asal sambu, siap-siap mesin yang kamu operasikan akan melakukan trouble atau sekalian terbakar. Jadi jangan coba-coba melakukan sesuatu yang belum mengetahui cara mengoperasikan pekerjaan itu. Jangan juga meminta kepada orang lain yang belum tahu cara mengoperasikannya. Itu tindakan yang tidak aman di dalam melakukan sebuah pekerjaan. Ini adalah contoh-contoh kecelakaan. Ya, ini tertancap, dia jatuh. Ini tenggelam. Ini adalah gedung-gedung roboh. Ini berbagai macam kecelakaan-kecelakaan yang kita hadapi di tempat kerja. Kalau misalnya kita sudah hati-hati, sudah melakukan semua prosedur-prosedur yang ada, terus kita masih juga mendapat kecelakaan, ya itu adalah takdir ilahi. Tidak ada penyesalan di belakang. Berbagai macam kecelakaan. Ini adalah aturan-aturan yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, wajib menggunakan helm, pelindung kepala. Yang kedua, wajib menggunakan sarung tangan, menggunakan kacamata pelindung. Ini high voltage. Nah, ini adalah peringatan bahwa di tempat ini tegangan tinggi. Nah, tegangan tinggi. Di sini segitiga warna kuning itu adalah tempat pengoperasian alat-alat berat. Nah, di sini ada listrik. Di sini hati-hati ada kejatuhan barang. Itu adalah peringatan-peringatan dan aturan-aturan yang wajib kita patuhi di dalam melakukan sebuah pekerjaan di industri, baik industri berskala kecil maupun industri berskala besar. Kita masuk pada alat-alat pelindung diri. Pengertian daripada alat pelindung diri adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang lain di sekelilingnya. Jadi alat pelindung diri ini namanya alat untuk melindungi diri dari bahaya dan risiko kerja. Ya. Masing-masing industri, masing-masing pekerjaan itu mempunyai APD tersendiri. Ya, misalnya di rumah sakit dan di pabrik itu APD-nya kadang ada perbedaan. Ya. Salah satu contoh, kalau di industri kayak pertambangan itu kita harus menggunakan sepatu safety yang terbuat dari kulit, ya, yang kuat dan tahan lama dari lumpur. Tapi kalau di rumah sakit ya tidak perlu pakai itu.
Ya, seperti itu macam-macam. Itu namanya alat pelindung diri. Akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah helm pengaman atau safety helmet. Helm pengaman ini digunakan untuk melindungi kepala. Nah, kenapa kita harus melindungi kepala? Ya, karena di kepala ini adalah pusatnya manusia. Tidak ada orang dikatakan bahwa dia masuk ke rumah sakit karena diamputasi kepalanya menggunakan kepala palsu. Tidak ada namanya kepala palsu. Ya, kalau tangan ya masih ada tangan palsu, masih ada hidung, telinga palsu. Tapi kalau kepala, ya selesai, tamat riwayat dan tamat cerita kalau kepala yang kena masalah. Makanya kita harus menggunakan helm pengaman, helmet, untuk menghindari, menjaga kepala dari kejatuhan benda-benda keras. Ya, itu gunanya helm pengaman, mengamankan kepala dari kejatuhan benda-benda keras atau apa namanya, kalau tertumbuk apa bahasa Indonesianya, tertumbuk, kalau bahasa Gorontalonya tertoki. Oke, lanjut. Ini juga dia menggunakan pelindung kepala, tapi dengan menggunakan beton. Lihat, dia juga menggunakan pelindung kepala. Maksudnya ini menggunakan pelindung kepala, tapi dia menggunakan beton. Ini salah. Nah, coba perhatikan. Dia menggunakan pelindung kepala. Entahkah ini beton atau gabus, tidak jelas. Nah, dia melindungi kepalanya, tapi dengan cara yang salah. Nah, jadi jangan begini ya. Kita harus menggunakan helm pengaman. Ya. Lanjut. Kacamata pengaman atau safety glass. Ini digunakan untuk melindungi mata dari kemasukan debu, kemasukan segala sesuatu yang masuk di mata, dari binatang-binatang, dari apapun yang bisa masuk di mata, maka kita harus menggunakan kacamata pengaman, safety glass. Ini yang standar industri, bukan kacamata hitam yang dipakai untuk bergaya. Nah, dipakai untuk TikTok, itu tidak digunakan di industri. Kacamata yang hanya bundar, hanya biji mata yang terlindungi. Jadi bukan kacamata yang sembarang. Ini adalah kacamata yang standar pabrik, standar industri, kacamata pengaman, safety glass. Digunakan untuk mengamankan, mencegah sesuatu masuk ke dalam mata kita. Jangan seperti ini. Ya, dia melindungi mata, tapi dia menggunakan galon air. Memang. Ya. Coba perhatikan, dia memang melindungi mata. Ini kepala sekalian, tapi caranya salah. Masa galon air di lubang dimasukkan kepala. Ya, satu kali ini. Ya, jangan seperti ini ya. Nah. Ya, selanjutnya pelindung telinga. Ini pelindung telinga, headset. Headset yang berstandar pabrik, melindungi semua daun-daun telinga, bukan headset yang dimasukkan di dalam telinga untuk mendengar lagu-lagu. Bukan itu. Ya, bukan melindungi telinga. Ya. Ini kacamata pelindung telinga yang berstandar. Ya. Semua telinga dilindungi, baik daun telinga, pohon telinga, akar telinga. Itu dia lindungi semua. Sampai buah telinga juga tidak keluar-keluar. Cairan telinga juga ada. Nah, dilindungi juga supaya tidak keluar cairan telinga. Nah, karena di telinga itu ada daun, tidak ada pohonnya.
cuma daun saja, cairan yang ada. Oke, alat pelindung telinga ini melindungi telinga dari bunyi yang keras, kebisingan. Misalnya masuk di dalam ruang genset harus menggunakan pelindung telinga. Ya, atau ya melakukan peledakan, misalnya kebanyakan di batu bara ini melakukan sistem peledakan harus menggunakan telinga supaya telinga tidak tuli. Nah, bahasa di sini namanya ponggo. Ponggo ya? Ponggo atau ponggo? Ya. Oke, lanjut. Pelindung telinga. Respirator. Ini dipergunakan untuk melindungi pernapasan dari zat-zat kimia. Ya, yang tidak boleh dihirup. Ini namanya respirator. Ini dipergunakan untuk melindungi pernapasan dari debu, dari bau-bauan, zat kimia. Ya, apalagi kalau teman di samping suka kentut, mending dipakaikan respirator supaya walaupun dia kentut 5 kali 1 menit itu tidak akan tercium karena dia mempunyai penyaring. Kalau memang tidak mampu beli respirator ini, ya gunakan masker seperti ini. Ya. Makanya saya pakai masker. Ya. Supaya melindungi dari ya bau-bauan yang tidak sedap atau melindungi hidung saya dari virus-virus corona atau debu. Itu gunanya untuk melindungi pernapasan. Itu respirator atau masker. Ya. Lanjut. Bukan seperti ini. Ya, dia memang melindungi hidungnya, melindungi pernapasannya, tapi menggunakan kantong plastik. Bukan lagi melindungi hidung, pernapasan tidak masuk. Ya, maunya melindungi pernapasan dari debu, melindungi pernapasan dari bau-bauan. Kalau seperti ini ya, selamat datang akhirat. Dia bungkus mukanya dengan plastik. Tidak seperti ini juga. Nah, lanjut. Pelindung wajah atau face shield. Ini dipergunakan untuk melindungi wajah dari terbakar matahari kah, dari terkena benda-benda yang merusak wajah. Ya. Apalagi sekarang masa-masa pandemi harus menggunakan face shield. Ya. Kalau di industri ini digunakan untuk melindungi dari benda-benda yang biasa tidak sengaja terbang atau terlempar sehingga mengenai wajah. Maka kacanya ini, face shieldnya ini harus tahan terhadap benturan. Itu dipergunakan. Apalagi kalau kerja malam banyak binatang-binatang yang terbang. Ya, itu yang sangat berguna seperti ini. Pelindung wajah atau face shield. Nah, bukan seperti ini. Dia sudah melindungi wajah tapi dia menggunakan kertas. Tidak ada guna. Ya, menggunakan kertas untuk melindungi wajahnya. Itu bukan melindungi wajah, itu bertopeng. Bertopeng dengan kebenaran seperti ini. Ya, maksudnya mau melindungi wajah tapi ya dia menggunakan kertas. Ya. Biar air saja kertasnya sudah bocor. Jadi tidak bisa, jangan ditiru ya. Selanjutnya, sarung tangan atau glowes. Sarung tangan ini yang dipergunakan itu adalah sarung tangan yang tahan terhadap panas. Ya. Sarung tangan yang tidak bisa dialiri arus listrik. Ya, sarung tangan yang tebal. Ya, melindungi telapak tangan dari luka. Itu sarung tangan yang standar. Ya, bukan sarung tangan yang dipergunakan
biasa anak sekolah yang warna putih dipakai untuk pergi gerak jalan. Tidak dipakai yang seperti itu. Atau sarung tangan ibu-ibu yang sedang masak membuat kue yang terbuat dari plastik, itu juga tidak dipakai. Ya. Jadi yang saya bilang tadi, ada alat pelindung diri yang bisa dipergunakan di industri, di pertambangan, tapi tidak bisa dipergunakan di tempat-tempat yang lain, seperti sarung tangan ini. Orang yang ada di rumah sakit tidak mungkin menggunakan sarung tangan seperti ini. Dokter-dokter tidak akan menggunakan sarung tangan seperti ini di saat melakukan operasi, karena sarung tangan ini terbuat dari kulit tebal. Ya. Dan tidak mungkin juga orang yang kerja di tambang menggunakan sarung tangan dokter yang terbuat dari karet. Tidak ada guna. Ya. Ini sarung tangan yang standar industri. Ya. Kiper saja menggunakan sarung tangan. Apalagi pekerja. Oke, lanjut. Sarung tangan ini gunakan untuk melindungi telapak tangan. Melindungi tangan. Ya. Melindungi tangan dari segala macam yang membahayakan tangan. Sabuk pengaman atau biasa disebut dengan safety belt. Ada dua macam. Ada sabuk pengaman harness full body yang seperti ini. Biasa dipakai pendaki. Dan ada sabuk pengaman yang hanya diikat di pinggang. Ini biasa dipakai untuk misalnya PLN, pekerja-pekerja yang manjat tower. Kenapa? Karena dia simpel. Pasang di pinggang, cantolkan pengait, ya sudah boleh aman. Kalau ini harness full body, ini biasa dipergunakan untuk climbing, pendaki. Jadi harus ada tambahan seperti harness, seperti menggunakan figur, seperti menggunakan karabiner, ya sebagai pengaitnya. Jadi agak repot kalau misalnya kita mau manjat menggunakan ini. Tapi dibutuhkan, sangat dibutuhkan saat kita bekerja di ketinggian. Terpeleset, masih ada sabuk pengaman. Ya, ini adalah fungsi dari sabuk pengaman untuk menghindari dan menjaga kita jatuh dari ketinggian. Nah, ini sabuk pengaman. Ini sabuk pengaman, bukan sabuk pengaman yang di mobil. Ini sabuk pengaman di industri. Lanjut, ada perancat atau scaffolding. Ini adalah biasa digunakan untuk apabila kita mau bekerja di ketinggian, maka kita harus menggunakan scaffolding sebagai tangga, sebagai tempat untuk bekerja di ketinggian supaya bisa leluasa. Scaffolding biasanya di industri bangunan. Nah, misalnya mau memasang kaca di ketinggian atau melakukan pembersihan di ketinggian atau melakukan pengelasan di ketinggian, maka kita membutuhkan scaffolding. Nah, yaitu pipa-pipa yang bisa disusun-susun, bisa dipasang, bongkar pasang. Ya, itu namanya scaffolding. Bukan seperti ini. Nah, ini karena tidak sampai dia bekerja, maka dia ambil balok, baru ada batu, maka dia berdiri di sini, ada 3 orang. Nah, untuk menyeimbangkan. Wah, itu tidak boleh, bahaya. Turun ini orang salah satu, ya jatuh dia. Seperti itu. Jadi kita harus menggunakan scaffolding. Jadi gunanya scaffolding itu adalah tempat untuk bekerja pada saat bekerja di ketinggian. Karena kadang ada pekerjaan yang tidak bisa menggunakan harness. Misalnya mengelas, mengecat,
memasang sesuatu tidak bisa menggunakan harness, harus menggunakan scaffolding. Selanjutnya ada sepatu pengaman. Nah, ini sepatu pengaman atau safety shoes. Sepatu pengaman ini digunakan untuk melindungi kaki ya, dari benturan. Jadi di dalam aturan industri, kita bekerja tidak menggunakan sembarang sepatu, apalagi menggunakan sepatu kets. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh menggunakan sandal jepit. Tidak boleh menggunakan sepatu yang hanya sampai di mata kaki. Itu tidak boleh. Semahal apapun sepatu Anda, itu tidak akan diizinkan masuk. Harus menggunakan safety shoes. Tahan dengan benturan. Di ujungnya sepatu safety ini terbuat dari baja. Jadi kalau ada yang kejatuhan, maka ibu jari kaki itu aman. Dan bapak jari dan anak-anaknya semua. Ya, ini namanya sepatu safety. Ya, insya Allah kalian masuk di industri itu akan dibagikan sepatu safety. Berbagai macam sepatu safety yang intinya terbuat dari kulit. Tebal. Tahan terhadap air, tahan terhadap benturan. Dan lebih khusus tahan terhadap tidak mengalir tidak bisa dialiri listrik. Bisa disebut dengan induktor. Ya, jadi seperti ini. Sepatu safety. Bukan sepatu yang ibu-ibu pergi pasar, ibu-ibu pergi pesta, bukan sepatu safety itu. Yang tumitnya tinggi. Nah, ada juga sepatu yang biasa dipakai itu kayak jaring. Bukan yang seperti itu. Ya. Itu adalah macam-macam alat pelindung diri. Sebenarnya banyak sekali alat pelindung diri yang belum kita bahas pada kali ini, tapi yang kita bahas pada kali ini adalah yang sangat urgent. Apalagi yang bergerak di bidang elektronik. Itu alat-alat pelindung diri. Banyak sekali alat pelindung diri. Selanjutnya, jenis-jenis kecelakaan pada beberapa bidang industri. Yang pertama yaitu terjepit dan terlindas. Nah, banyak sekali kecelakaan-kecelakaan yang terjadi. Yang pertama itu terjepit dan terlindas. Yang kedua, teriris atau terpotong. Nah, yang selanjutnya jatuh terpeleset. Yang keempat, ya, tertabrak. Ya, dia terbiasa tertabrak dengan proklit. Ada itu proklit itu ya adalah ada itu mobil yang mengangkat barang yang ada di dalam industri. Ada tusuk-tusuk di depannya. Itu proklit. Jadi kadang orang misalnya sudah penuh barang di depan, ini banyak sekali kejadian seperti ini, tertabrak. Ya, mobil yang mengangkat barang itu sudah, karena kan barangnya ada di depan, proklit itu namanya. Barangnya ada di depan, sopirnya juga tidak konsentrasi, sehingga ada menghayal di tengah-tengah jalan, maka kadang dia tertabrak. Ya, berkontak dengan bahan yang berbahaya, misalnya zat kimia. Terjatuh dan terguling. Nah, ya, kalau dia terpeleset ya pasti terjatuh dan terguling-guling. Kejatuhan barang dari atas. Nah, ini kejatuhan barang dari atas gunanya helm pengaman. Ya, kejatuhan barang dari atas. Ya, tidak masalah kalau kasur yang terbuat dari kapuk. Ya. Tapi kalau sudah beton dengan baja yang jatuh ya, terkena benturan keras, terkena barang yang runtuh dan roboh. Nah, itu adalah jenis-jenis kecelakaan. Dan masih banyak jenis-jenis kecelakaan yang lain. Ya.
Kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Kesimpulan yang pertama, yaitu ini kesimpulannya ini merupakan kata-kata bijak. Ya. Lebih baik 1000 kali hati-hati dari 1 kali kematian. Jadi lebih baik 1000 kali kita berhati-hati daripada 1 kali kematian. Ya. Karena kalau sudah 1 kali kematian, walaupun 5000 kali hati-hati tidak ada guna. Yang kedua, lebih baik kehilangan 1 menit dalam hidup daripada kehilangan kehidupan dalam 1 menit. Maksudnya ini, lebih baik kita kehilangan waktu dalam 1 menit dalam mempersiapkan diri, memakai APD, mengikuti aturan yang ada, daripada kehilangan kehidupan dalam 1 menit. Karena kehilangan kehidupan itu ya berhitung menit. Misalnya kamu masuk di dalam mesin pemotong atau mesin penggiling, ya tidak cukup 1 menit. Kamu sudah hilang. Tinggal cerita. Yang ketiga, tetaplah bekerja dengan aman. Karena seseorang yang Anda cintai telah menunggu Anda di rumah. Ini bagi orang yang ada pasangan. Kalau yang jomblo tidak. Jomblo juga ada orang tuanya, kasihan. Ada juga saudaranya. Ya, jadi bekerjalah dengan aman. Karena seseorang yang Anda cintai telah menunggu di rumah. Ya. Selanjutnya, bunuh bahaya sebelum bahaya membunuhmu. Jadi lebih baik kita bunuh itu bahaya dulu sebelum bahaya membunuh kita. Ya. Berhati-hatilah dengan langkah Anda. Itu bisa saja menjadi langkah Anda yang terakhir. Jadi dalam melangkah Anda hati-hati. Bisa saja langkah Anda itulah langkah yang terakhir. Selanjutnya, yang membuat Anda lebih aman bukanlah harapan, tapi perilaku dengan aman. Jadi harapan itu harus dibarengi dengan perilaku. Berperilaku dulu, baru muncul harapan. Atau berharap dulu, baru berperilaku. Terbalik-balik. Bagaimana sih katanya ini? Oke. Demikian perjumpaan kita kali ini, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Nanti akan kali di video selanjutnya disambung bagaimana sih caranya melakukan sebuah pekerjaan. Kita akan membahas cara-cara melakukan pekerjaan dari segala macam bidang, baik di industri besar, industri kecil, baik di pabrik maupun di bengkel atau lab. Ya, karena semua pernah saya alami. Jadi berbicara masalah, bukan berbicara masalah teori, tapi berbicara masalah pengalaman apa yang selama ini saya lakukan. Apabila materi ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share kepada teman-teman agar apa yang Anda pelajari pada saat ini bisa juga diketahui oleh teman Anda. Tapi kalau tidak bermanfaat, abaikan saja. Ya. Yang penting Anda menonton. Itu sudah saya senang. Tidak usah di like, tidak usah di subscribe kalau tidak bermanfaat. Demikian perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.